Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Winatus Sa'diyah, dan rekan saya Ida Nur Aini dan juga Nawang Priyandini akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Kelembagaan Pendidikan di Indonesia. Menurut Rutan Hayami, lembaga adalah aturan di dalam suatu organisasi masyarakat atau yang memfasilitasi koordinasi antar anggota untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pendidikan sendiri ialah suatu pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sedangkan kelembagaan pendidikan secara menyeluruh dapat diartikan sebagai suatu tempat berlangsungnya proses pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Bisa juga kelembagaan pendidikan diartikan sebagai institusi atau tempat di mana proses pembelajaran berlangsung di antara pendidikan di dalam keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Lembaga pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu transfer ilmu dan budaya kepada individu untuk mengubah tingkah laku mereka. Langsung saja untuk materi yang kedua, yaitu fungsi dan peran kelembagaan pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan suatu wadah yang berguna untuk membina atau membimbing manusia ke arah masa depan yang lebih baik. Lembaga pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lembaga pendidikan keluarga, yang kedua lembaga pendidikan sekolah, dan yang ketiga lembaga pendidikan masyarakat. Ki Hajar Dewantoro menyebutnya dengan Tripusat Pendidikan. Kemudian menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menyebutnya dengan jalur pendidikan informal, formal, dan non-formal. Langsung saja untuk yang pertama ada pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak. Kenapa dikatakan demikian? Karena keluarga adalah tempat di mana anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Adapun fungsi dan peran lembaga pendidikan keluarga antara lain, yang pertama, pengalaman pertama masa kanak-kanak. Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Melalui pendidikan keluarga, kehidupan emosional atau kebutuhan rasa kasih sayang dapat terpenuhi atau berkembang dengan baik. Yang ketiga, yaitu menanamkan dasar pendidikan moral. Yang keempat, memberikan dasar pendidikan sosial, dan yang terakhir yaitu peletakan dasar keagamaan. Pendidikan keluarga sangat berperan penting dalam proses internalisasi dan transformasi nilai keagamaan ke dalam pribadi anak. Lembaga pendidikan yang kedua yaitu lembaga pendidikan sekolah, atau bisa disebut dengan lembaga formal. Pendidikan sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan berbagai potensi yang dibawa oleh peserta didik dari lembaga pendidikan keluarga. Adapun peran dan fungsi dari lembaga pendidikan sekolah antara lain, yang pertama, tempat anak didik untuk belajar bergaul, baik sesama temannya, sesama guru, dan sesama karyawan. Yang kedua, tempat anak didik untuk belajar mengenali atau mentaati peraturan sekolah. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Nah, oleh karena itu,
Itu lembaga pendidikan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang kedua bertugas untuk membantu lembaga pendidikan keluarga untuk mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperluas wawasan dan tingkah laku peserta didik. Lembaga pendidikan yang terakhir yaitu lembaga pendidikan masyarakat. Lembaga pendidikan masyarakat disebut sebagai lembaga ketiga setelah lembaga pendidikan sekolah. Masyarakat di sini memiliki peran yang sangat penting dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan masyarakat tentu memiliki beberapa fungsi dan peran dalam lembaga pendidikan, antara lain fungsi sosialisasi, fungsi kontrol sosial, fungsi pelestarian budaya masyarakat, fungsi seleksi, latihan, dan pengembangan tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Melanjutkan materi atau subbab yang ketiga, yaitu tentang lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Nah, lembaga pendidikan itu adalah merupakan suatu wadah yang berguna untuk membina manusia dan membawa ke arah yang lebih baik. Nah, setiap orang yang berada pada wadah tersebut itu akan mengalami perubahan dan perkembangan. Nah, dalam sistem pendidikan nasional, masing-masing lembaga itu mempunyai pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, ditinjau dari pertanggungjawaban itu, lembaga pendidikan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama lembaga pendidikan keluarga, yang kedua lembaga pendidikan sekolah, yang ketiga yaitu lembaga pendidikan masyarakat.